Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Ratu Mailan, dan yang kedua ada Muhammad Revansya Maryudi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan air. Pengolahan air bersih adalah suatu usaha teknis yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada sumber air dengan perbaikan mutu asal air sampai menjadi mutu yang diinginkan dengan tujuan agar aman dipergunakan oleh masyarakat pengkonsumsi air bersih. Air baku pada sumber air yang dijumpai kadang tidak memenuhi syarat sebagai air bersih. Dengan demikian, diperlukan teknologi untuk mengubah air baku yang berkualitas tidak memenuhi syarat menjadi air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Tujuan dari teknologi air ini adalah untuk menghasilkan air bersih yang aman bagi kesehatan manusia, yaitu air bersih yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pemanfaatan air bagi manusia. Air digunakan manusia untuk keperluan 1. Rumah tangga atau domestik untuk makan atau minum dan MCK. 2. Industri. 3. Transportasi. 4. Sumber energi atau tenaga mekanik atau hidroelektrik dan pertanian atau peternakan. 5. Pariwisata. 6. Penguraian kotoran. 7. Penelitian ilmu pengetahuan. 8. Spiritual dan kebudayaan. Pemenuhan kebutuhan akan air untuk rumah tangga. Yang pertama kota besar, yaitu 150-500 liter per orang per hari. Yang kedua kota sedang, yaitu 80-150 liter per orang per hari. Yang ketiga kota kecamatan, yaitu 60-80 liter per orang per hari. Dan yang terakhir desa, yaitu 30-60 liter per orang per hari. Konsumsi air bersih di perkotaan Indonesia berdasarkan keperluan rumah tangga. Yang pertama MCK, 12 liter per orang per hari. Yang kedua minum, 2 liter per orang per hari. Yang ketiga cuci pakaian, 10,7 liter per orang per hari. Yang keempat kebersihan rumah, 31,4 liter per orang per hari. Yang kelima taman, 11,8 liter per orang per hari. Yang keenam cuci kendaraan, 21,1 liter per orang per hari. Yang ketujuh wudhu, 16,2 liter per orang per hari, dan lain-lain. Total 138,5 liter per orang per hari. Tantangan penyediaan air. 1. Kesulitan sumber air yang memenuhi syarat kualitas karena pencemaran air sudah banyak terjadi. 2. Sumber air yang cukup kuantitasnya semakin sedikit karena konservasi air tidak berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, kebutuhan air bersih selalu meningkat karena penduduk terus meningkat. A. Metode pengolahan air. Metode pengolahan air digolongkan menurut metode pengolahan fisik, kimiawi, maupun biologis. Dalam sistem penyediaan air bersih umumnya digunakan metode pengolahan secara fisik dan kimiawi. Metode pengolahan fisik yaitu metode pengolahan di mana proses perubahan kualitas air berlangsung akibat berlangsungnya proses fisik. Sedangkan metode pengolahan kimiawi yaitu metode pengolahan air di mana proses perubahan kualitas air berlangsung karena adanya reaksi-reaksi kimia. Terima kasih kepada saudari Ratu Mailan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya Muhammad Revansya Maryudi akan melanjutkan materi mengenai metode pengolahan air. Proses-proses sedimentasi, mixing, flokulasi, filtrasi, dan aerasi merupakan satuan operasi yang dapat digolongkan dalam metode pengolahan fisik. Sedangkan untuk proses koagulasi, desinfekasi, presipitasi, pertukaran ion, absorpsi, dan oksidasi digolongkan dalam metode pengolahan kimiawi. Metode lainnya yang digunakan dalam keadaan khusus yaitu destilasi, demineralasi, elektrodialisis, dan reverse osmosis yang biasanya digunakan untuk menghilangkan kadar garam dalam air. Next. Selanjutnya unit-unit pengolahan air bersih. Unit-unit pengolahan air bersih bervariasi tergantung kondisi awal air baku yang digunakan dan tingkat pengolahan yang diinginkan. Berikut tahap-tahap pengolahan air konvensional, yaitu 1.
Selanjutnya tahap-tahap pengolahan air. Tahap-tahap pengolahan air yang pertama yaitu ada air baku atau air yang siap diolah. Yang kedua ada tahap presedimentasi atau tahap pengendapan awal. Yang ketiga yaitu ada tahap koagulasi. Tahap koagulasi merupakan pada tahap ini air yang berasal dari penampungan awal diproses dengan menambahkan zat kimia tawas atau alum atau zat sejenis seperti zat garam besi atau salts iron atau dengan menggunakan sistem pengadukan cepat atau rapid mixing. Air yang kotor atau yang keruh umumnya karena mengandung berbagai partikel kolloid yang tidak terpengaruh gaya gravitasi sehingga tidak bisa mengendap dengan sendirinya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghancurkan partikel kolloid yang menyebabkan air keruh tadi sehingga terbentuk partikel-partikel kecil namun masih sulit untuk mengendap dengan sendirinya. Yang kedua yaitu tahap flokulasi. Proses ini adalah proses penyisian kekeruhan dengan cara pengumbalan partikel untuk dijadikan partikel yang besar atau partikel flok. Pada tahap ini, partikel-partikel kecil yang terkandung dalam air digumbalkan menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih besar atau flok, sehingga dapat mengendap dengan sendirinya karena gravitasi. Pada proses berikutnya, di proses flokulasi ini dilakukan dengan cara mengadukkan lambat atau slow mixing. Selanjutnya yaitu tahap sedimentasi atau tahap pengendapan. Pada tahap ini, partikel-partikel flok tersebut mengendap secara alami di dasar penampungan karena massa jenisnya lebih besar dari unsur air. Kemudian air dialirkan masuk ke tahap penyaringan di unit filtrasi. Selanjutnya yaitu tahap penyaringan atau filtrasi. Pada tahap ini, air disaring melewati media penyaring yang disusun dari bahan-bahan biasanya berupa pasir dan kerikil silika. Proses ini ditujukan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tak terlarut. Secara umum, setelah melalui proses penyaringan ini, air langsung masuk ke unit penampungan akhir. Namun, untuk meningkatkan kualitas air kadang diperlukan proses tambahan, seperti pada proses pertama yaitu proses pertukaran ion atau ion exchange. Proses pertukaran ion bertujuan untuk menghilangkan zat pencemar anorganik yang tidak dapat dihilangkan oleh proses filtrasi atau sedimentasi. Proses pertukaran ion juga digunakan untuk menghilangkan arsenik, kromium, kelebihan fluorida, nitrat radium, dan uranium. Yang kedua, proses penambahan yaitu proses penyerapan atau absorpsi. Proses ini bertujuan untuk menyerap atau menghilangkan zat pencemar organik, senyawa penyebab rasa, bau dan warna, biasanya dengan membubuhkan bubuk karbon aktif ke dalam air tersebut. Selanjutnya proses penambahan yang selanjutnya yaitu proses disinfeksi. Sebelum masuk ke unit penampungan akhir, air melalui proses disinfeksi dahulu yaitu proses pembubuhan bahan kimia atau chlorine yang bertujuan untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme berbahaya yang terkandung di dalam air tersebut. Tahap yang terakhir atau tahap penampungan akhir atau reservoir. Setelah masuk ke tahap ini, berarti air sudah siap untuk digunakan dan selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. B. Pemilihan metode pengolahan air. Pemilihan metode pengolahan air tergantung pada karakteristik kualitas air baku yang digunakan. Karakteristik itu sendiri ditentukan oleh kandungan unsur dan bahan pencemar yang ada di dalamnya. Pencemar utama yang biasa terdapat dalam air baku adalah bakteri patogen, kekeruhan dan bahan tersuspensi, warna rasa, bau, senyawa organik, dan kesadahan. Dalam penggunaan air sungai sebagai air baku apabila kekeruhan air sungai sangat tinggi dan bervariasi sepanjang tahun, biasanya diperlukan proses pengolahan yang meliputi 1. Pengendapan awal atau sedimentasi awal, 2. Penjaringan air atau filtrasi, yang ketiga pembebasan kuman desinfeksi. Penggunaan proses koagulasi, flokulasi mungkin dapat dihentikan atau dikurangi. Bila kekeruhan relatif rendah, air sungai di daerah perkotaan umumnya sudah tercemar oleh bakteri patogen yang berasal dari buangan rumah tangga. Pada keadaan ini, proses pembebasan kuman atau desinfeksi merupakan hal penting yang harus dilakukan. Apabila setelah disaring masih berwarna berbau dan mengandung bahan organik, maka harus dilakukan proses adsorpsi, misalnya melewatkan air melalui kolom yang berisi karbon aktif. Air tanah biasanya sudah memenuhi syarat untuk air bersih, air yang sudah jernih dan tidak berwarna sehingga tidak diperlukan usaha-usaha penghilangan kekeruhan. Akan tapi, air sumur yang bersifat sada sering mengakibatkan peningkatan sabun atau menyebabkan kerak pada ketel pemanas. Sehingga perlu
pelunakan air misalnya dengan saringan pemutih, dan apabila ada indikasi bahwa air sumur mengandung bakteri, maka diperlukan proses desinfeksi. Air tanah dalam sering berwarna kuning, kecoklatan, dan berbau amis. Hal ini diakibatkan oleh adanya besi. Dalam keadaan demikian, maka proses ARC diperlukan untuk membuang besi dari dalam air. Air hujan kadang membawa partikel debu dan gas, sehingga harus dilakukan penyaringan dan penghilangan gas. Selanjutnya C. Proses pengolahan air. Pada air baku tertentu, jenis bahan koagulan yang digunakan berpengaruh pada efektivitas bahan koagulasi, efektivitas, dan pengendapan selanjutnya berpengaruh pada proses kerja saringan pasir. Keadaan ini akan mempengaruhi tahapan proses yang digunakan dalam proses pengolahan air. Proses yang digunakan secara berturut-turut adalah pengendapan lumur kasar, pengendapan lumur halus, penyaringan air, dan pembebasan bakteri. Sedangkan proses pengolahan air dimulai dari yang pertama pengambilan air baku di sungai dengan melalui saluran pengambilan yang dilengkapi dengan kisi penahan bahan-bahan kasar atau sampah. Yang kedua yaitu dari pengambilan dengan melalui saluran transmisi atau saluran pembawa air di bawah menuju kolam pengendapan awal. Yang ketiga yaitu lumur halus yang tidak dapat mengendap secara gravitasi akan dibawa menuju ke kolam pengendapan dengan penambahan bahan koagulan. Yang keempat, di dalam kolam ini terjadi proses koagulasi flokulasi sehingga lumpur halus akan mengumpal dan mengendap. Bahan-bahan lain yang terdapat dalam air baku serta gumpalan-gumpalan yang tidak sempat mengendap di kolam pengendapan selanjutnya dibawa menuju saringan pasir sehingga terjadi proses pemisahan dan bahan tersebut akan tertahan dalam media saringan. Yang keenam atau yang terakhir, setelah keluar dari saringan pasir biasanya secara fisik air sudah jernih tetapi mungkin masih mengandung kuman-kuman patogen sehingga harus ditambahkan bahan pembunuh kuman. Selain proses pengolahan tersebut, dalam kasus tertentu, dalam suatu instalasi pengolahan air mungkin masih diperlukan proses tergantung kualitas airnya. Misalkan, proses penghilangan besi dan mangan, proses penghilangan gas, dan proses untuk mengurangi kesadaran air. Dengan demikian, tujuan diperolehnya air bersih dengan pengadaan instalasi pengolahan air dapat dipenuhi, yaitu tersedianya air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.